Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan Canva Batch 25. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Hari ini adalah terakhir Zoom kita untuk mempelajari Canva di level 1 ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah belajar 3 hari berturut-turut sudah belajar bersama saya dan Kang Dero untuk banyak sekali materi insya Allah yang nantinya akan berguna untuk Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar sesuatu yang mungkin memang ini tidak bisa Bapak Ibu manfaatkan di pembelajaran, tapi Bapak Ibu ini akan sangat berguna ketika nantinya Bapak Ibu ketemu momen-momen yang pas di sekolah ya. Sudah banyak yang menjadi desainer-desainer Twibbon karena hari ini kita akan membuat Twibbon. Hari ini pembelajaran kita adalah bagaimana caranya Bapak Ibu membuat Twibbon. Twibbon itu adalah link yang ketika kemarin Bapak Ibu bergabung di sini juga pernah ya, Bapak Ibu menggunakan link Twibbon. Nah, itu ada link, kemudian kita klik, kita masukin foto kita, kita unduh. Dan itu merupakan salah satu kampanye dengan menggunakan foto kita ya, itu yang namanya Twibbon. Dan Bapak Ibu di sini akan belajar membuat Twibbon tersebut. Nanti kita akan diskusi apakah Twibbonnya satu tema atau 2 tema. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan belajar membuat komik pembelajaran. Nah, mungkin banyak yang kemarin ikut di kegiatan saya di Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Waktu itu kita belajar membuat komik. Nah, malam ini kita juga akan belajar membuat komik tersebut, tapi mungkin sedikit lebih sederhana. Kalau yang kemarin itu sudah lebih tinggi ya, lebih tinggi levelnya. Karena ini level 1, kita akan buat lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah membuat wallpaper untuk handphone. Kesemuanya itu sudah ada di tugas Google Classroom Bapak Ibu dan sudah saya share. Sebentar, izin saya share screen. Ini ya, ini adalah tugas hari keempat, 7 Februari 2022. Di sini Bapak Ibu sudah saya berikan tugasnya. Yang pertama adalah membuat Twibbon, kemudian membuat komik digital, dan membuat wallpaper handphone. Kalau Twibbon ini JPEG, jadi unduhannya JPG tambah foto plus link. Jadi link Twibbon yang kita buat sama Twibbon yang sudah kita unduh ada fotonya. Ya. Kemudian yang kedua adalah komik digital. Nah, komik digital ini unduhannya dalam bentuk JPG, dan yang terakhir adalah wallpaper handphone. Oke, baik Bapak Ibu, tadi saya menyimak di grup itu katanya mudah-mudahan materinya sama dengan materi sebelumnya. Ya, jadi nggak bisa lah materinya sama. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada terkendala dengan materi hari-hari sebelumnya, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup. Masalahnya apa ya? Seperti ini ya. Untuk hari pertama hari kedua, hari ketiga. Oh ini ya, upload channel YouTube nih yang sedikit bermasalah ya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak bermasalah banget lah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun Google, memiliki akun belajar.id, itu langsung cepat sekali Bapak Ibu untuk membuat channel YouTube ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih juga terkendala, nanti Bapak Ibu bisa kita bisa discuss bersama-sama di grup ya. Selanjutnya hari ini kita akan membuat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan, apakah di sini Bapak Ibu semuanya sudah pernah membuat Twibbon? Ya, boleh dituliskan di kolom komentar sudah pernah buat atau belum pernah buat. Silakan, saya baca.
Belum, oke, belum, sudah pernah. Nah, mantap, sudah pernah, belum. Oke, jadi ternyata banyak yang belum pernah buat, hanya sering menggunakan. Nah, sekarang sudah waktunya Bapak Ibu menjadi desainernya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Twibbon ini walaupun tidak berguna, tidak terlalu dimanfaatkan dalam pembelajaran, tapi sangat dimanfaatkan pada momen-momen sekolah ya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah bisa membuat Twibbon, sekolah akan meminta kita terus untuk membuat. Karena sekarang kan seperti itu, setiap momen itu ada Twibbon-nya. Jadi Twibbon, misalnya ini mendekati UTS nanti ya, jadi siap mengikuti UTS, kemudian nanti ternyata kita akan kembali ke 50% siap mengikuti pembelajaran daring, atau siap melaksanakan vaksin ya untuk siswa-siswanya Bapak Ibu yang sekarang akan melaksanakan vaksin pertama ataupun kedua. Kemudian Dirgahayu sekolah kita. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kegiatan-kegiatan momen apa, semuanya itu ya akan menjadi momen-momen yang menyenangkan ketika Bapak Ibu akhirnya diminta sekolah untuk membuat Twibbon ya. Banyak sekali rekan-rekan yang akhirnya di sekolahnya itu tuh meminta rekan-rekan yang sudah berhasil membuat Twibbon itu akhirnya ya udah kamu aja yang bikin gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini belum pernah pakai PPT tapi ribet. Oh iya memang ya, sekarang kita akan menggunakan 3 langkah mudah dalam membuat Twibbon. Jadi cuma 1, 2, 3. Jadi cuma ada 3 langkah dan itu saya jamin Bapak Ibu yang bahkan belum pernah itu akan langsung jadi ya. Jadi kita langsung praktek malam ini. Kemudian yang kedua nih pertanyaannya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu, silakan dijawab di kolom chat. Apakah Bapak Ibu ingin Twibbon dengan tema yang sama, satu tema berarti, ataukah Bapak Ibu ingin membuat tema yang berbeda-beda? Ya, boleh dituliskan sama atau beda, satu aja atau beda. Kalau sama nanti kita cari apa. Kalau berbeda-beda siap. Oke, ternyata banyak yang mau berbeda-beda. Baik, Bapak Ibu. Oke, saya ikut polling terbanyak. Sama dulu boleh, tema berbeda, oke, baik. Jadi ternyata banyak yang meminta untuk tema yang berbeda-beda. Tema sama, nah kalau baik kita ambil jalan tengah, jadi begini, yang ingin tema berbeda-beda, silakan Bapak Ibu pilih satu tema yang ingin Bapak Ibu buat ya. Temanya apa saja bebas. Yang ingin satu tema, silakan ikuti saya. Contohnya ya, desainnya nggak perlu harus sama seperti saya, tapi temanya sama gitu ya. Kita akan cari ini tanggal 7 Februari ya. Apakah ada hari nasional di bulan Februari ini? Kita lihat hari nasional di bulan Februari. Coba saya lihat di sini. 13 Februari Hari Persatuan Farmasi Indonesia. 14 Februari itu ternyata Hari Peta ya, Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air Peta. 19 Februari Hari Komando Pertahanan Udara, 22 Februari Hari Istiqlal. Coba kita lihat di sini. Oh, ini ada tanggal 9 Februari, hampir dekat ya. 9 Februari itu adalah Hari Kavaleri TNI AD, Hari Persatuan Wartawan Indonesia, Hari Pers Nasional. Kita ambil Hari Pers Nasional ya. Kita akan ambil 9 Februari Hari Pers Nasional. Saya akan menggunakan ini. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan yang lain seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, ingin tema yang berbeda-beda, dipersilakan. Mangga ya. Tapi saya mau ambil Hari Pers Nasional, oke? Jadi saya akan membuat Twibbon Hari Pers Nasional. Bapak Ibu, untuk membuat Twibbon ya, nih ini kemarin masih ada juga yang ketika diunduh bayar. Pastikan Bapak Ibu di bagian beranda ini ada tulisan tim angkatannya. Ya. Karena memang ketika Bapak Ibu bergabung di Canva akan ada dua akun atau mungkin banyak akun yang Bapak Ibu sudah punya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu akun pribadinya belum Canva for Education, ketika Bapak Ibu menggunakan membuat desain di sini, Bapak Ibu nanti ternyata akan diminta bayar. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan sekali lagi pastikan agar Bapak Ibu tidak diminta membayar saat mengunduh, itu pastikan di bagian beranda sini ada tulisannya tim angkatannya.
Oke, kalau sudah baru kita klik buat desain. Ya, langkah pertama dalam membuat Twibbon mudah itu adalah yang pertama silahkan buat desain di Canva. Buat desain ya. Buat desainnya di Canva. Oke. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, kita akan memulai membuat desain di Canva. Kita milihnya adalah kiriman Instagram. Bapak Ibu jangan menulis Twibbon di sini ya. Nanti Bapak Ibu nggak akan ketemu Twibbon. Kita pilihnya kiriman Instagram. Oh, bukan kiriman Instagram, namanya sekarang konten ya. Konten Instagram. Nah, iya, nih. Konten Instagram kita pilih, saya pilih klik. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Inggris Canva-nya, silakan diganti dulu ya. Mengganti bahasa di Canva itu caranya sangat gampang. Bapak Ibu masuk ke bagian gear sini, pengaturan, kemudian nanti ada Bapak Ibu kalau misalnya suara saya nggak kedengaran boleh ditulis ya di kolom chat ya, suaranya nggak ada gitu. 22 Februari hari lahir Baden Powell boleh. Nah, untuk mengubah bahasa nih ya, jadi masuk ke pengaturan, kemudian ini masuk ke profil kita kan ada, kalau kita geser itu akan ada muncul di sini bahasa. Bapak Ibu bisa gunakan bahasa mana? Mau bahasa Indonesia, di sini ada juga loh bahasa Sunda. Bahasa Sunda kalau Bapak Ibu mau gunakan atau bahasa Jawa ya. Nah, itu Jawa Indonesia. Tapi pasti lucu banget ya. Silakan Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia saja. Oke. Nah, itu caranya mengganti. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ya. Jadi tadi pertama Bapak Ibu pilihlah yang namanya konten Instagram. Konten Instagram itu akan muncul template-nya seperti ini. Ya, template macam-macam. Kita pilih satu template yang kira-kira sesuai dengan tema yang akan dibuat. Oke, yang akan Bapak Ibu buat. Kalau saya tadi kan temanya mau bikin Hari Pers Nasional. Ya, Hari Pers Nasional. Kita pilih sebuah tema. Misalnya saya mau pilih, kita bisa cari di sini loh Bapak Ibu, cari template ini, misalnya saya pilih pers. Saya ketikkan kata pers, maka akan muncul bentuknya kayak gini nih. Selamat, nah ini kan sudah ada nih. Jadi Canva ini memang sangat update sekali Bapak Ibu ya. Mereka itu tuh hari-hari yang dekat-dekat itu sudah langsung ada nih. Selamat Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 ada. Kita tinggal ganti loh sebenarnya. Ini sudah ada, kita tinggal ganti. Gantinya seperti apa, kita tambahkan linknya untuk dijadikan Twibbon. Saya akan pilih salah satunya biar segera bisa digunakan. Saya pilih yang ini, Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu yang lain boleh, karena tadi Bapak Ibu ingin menggunakan tema yang berbeda boleh, ya. Ini saya pakai Selamat Hari Pers Nasional, ini saya hapus dulu, kemudian ini saya atur desainnya, nggak usah sama banget ya. Saya edit aja. Kemudian ini juga Selamat Hari Pers Nasionalnya. Oke. Kemudian ini di sini dikecilin deh. Mendesain yang seperti ini yang paling saya suka Bapak Ibu, karena kan saya nggak bisa gambar ya. Di Canva itu tuh sepertinya kita pinter gambar banget. Kita nggak pintar mendesain, tapi di Canva itu desain yang kita buat kok rasanya, ih cakep gitu ya, padahal kita cuma ngedit-ngedit doang.
kalau membuat Twibbon itu Bapak Ibu, saya jarang sekali membuat Twibbon dengan dengan laptop. Biasanya saya buat Twibbon itu dengan handphone ya. Dan kalau kita sudah sering membuat ya, itu saya kayak Twibbon kegiatan ini itu saya cuma bikinnya dalam waktu 10 menit. Apalagi kita udah sering ya. Sambil saya Kang Dero, "Neng, mana Twibbon ini 25," gitu kan, Canva 25. Ya udah, saya lagi di mobil, saya sambil kerjain. Jadi memang, enak sekali, apa namanya itu tuh, mobile sekali ya untuk Canva ini. Ini saya taruh di sini. Nah, sekarang kita butuh tempat untuk meletakkan foto kita, Bapak Ibu. Buat apa? Ini di sini aja. Karena kan untuk Twibbon, itu kita butuh tempat untuk meletakkan foto, biar foto kita bisa masuk linknya ya. Jadi ada linknya, ada apa namanya, ada tempatnya, bingkai foto yang bisa dimasukin. Sekarang saya akan pilih. Saya akan pilih sebuah elemen, di elemen saya pilih bingkai. Saya pilih bingkainya yang ini. Nah, Bapak Ibu pastikan ketika kita memilih sebuah bingkai, ya, pastikan bingkainya itu harus sudah berubah warna. Kayak gini nih kan, ini bingkainya masih dalam bentuk, apa sih namanya ini? Nggak bagus deh kalau di bawah. Kayaknya harus di atas. Nah, begini. Nah, pastikan ini kan bingkai ya. Ini bingkai yang saya gunakan. Tapi ini dianya masih berwarna seperti apa namanya, ada pemandangan, ada apa gitu kan. Nah, pastikan ini memang sudah polos ya, ketika kita ingin menggunakan bingkai seperti ini sudah polos. Caranya adalah kita blok, kemudian di sini ada warna, tinggal kita klik, kita pilih warnanya apa, bebas ya. Misalnya saya mau kasih warnanya hitam, boleh, ya. Kemudian untuk, sebagai, apa namanya, estetikanya, saya akan copy, kemudian saya ganti satu warnanya lagi menjadi merah, kemudian saya bawa ke belakang. Nah, jadi seperti ada bayang-bayang gitu ya, ada 2 lapis gitu. Kemudian, boleh juga ditambahkan yang lain. Misalnya saya mau tambahkan teksnya adalah Hari Pers Nasional itu tanggal berapa tadi? 9 Februari 2022. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian kita ganti hurufnya. Nah, kemudian kita besarin. Oke. Ya. Nah, silakan ditambahkan elemen apa saja yang mau Bapak Ibu tambahkan. Apakah ini mau dibesarin, seperti ini. Kemudian mau ditambahkan quote-quote apa gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang ada tema tertentu. Jadi misalnya nih kayak Dirgahayu kayak 17 Agustus gitu kan, setiap tahun pasti ada temanya kalau Dirgahayu Indonesia. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ulang tahun sekolah ya, ulang tahun sekolah pasti dia punya tema juga. Itu bisa Bapak Ibu buat ya temanya ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian biasanya ada tulisan-tulisan kata-kata. Kita mau tambahkan tulisan-tulisan, kita bisa gunakan kombinasi tulisan yang seperti ini. Misalnya saya pilih yang ini, tinggal saya klik saja.
Ini tulisannya barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Ini katanya kata Insinyur Soekarno. Tapi saya akan ganti ini menjadi tulisan-tulisan yang sesuai dengan pers ya. Saya ganti dulu warnanya biar jelas. Tapi jangan hitam, merah. Ini juga saya delete. Apa ya kata-katanya ya? Buatlah seorang penulis, seorang wartawan bisa juga ya. Membencimu, maka dirimu akan abadi dalam tulisan. Saya enggak. Karena kadang-kadang wartawan maupun penulis ya, itu seperti itu. Oke, ini tulisan-tulisan aja Bapak Ibu ya. Ini hanya quote-quote by saya aja. Oke, ini bisa kita taruh di bagian bawah. Seperti ini ya, silakan ditambahkan yang lainnya, mau ditambahkan elemen apa saja bisa, warnanya mau diganti background belakangnya bisa ya. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini elemen, kalau mau kita tambahkan elemen estetik. Nah, di sini banyak sekali contoh background estetik yang mau ditambahkan. Misalnya yang ini nih. Kita bisa tambahkan di sini. Biar tidak kosong ya. Biar tidak ada tempat yang kosong. Kemudian sebelah sini nih, masih ada yang kosong. Saya akan tambahkan ini. Oke, sip. Nah, sedikit lagi di bagian bawah sini ada, mau saya tambahkan garis tadi ada. Pangkas dulu. Oke, saya geser ke sini. Nah, Bapak Ibu selesai sudah desain saya, Bapak Ibu. Jadi di sini ya, di sini ada tulisannya Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Kemudian sini ada tulisan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan laptop, ya, ketika kita menggunakan laptop, bagian paling yang warna hitam ini akan hilang, akan kita buat hilang, ya. Tapi itu membutuhkan aplikasi di luar Canva. Dan agar bisa hilang, ini warnanya harus berbeda dengan warna-warna yang ada di sekitar sini. Nah, ini kebetulan ini mic-nya hitam, ini juga hitam. Jadi nanti kalau saya hilangkan yang ini, warna hitam ini, yang sebelah sini juga nanti akan ikut hilang. Makanya ini akan saya ganti jadi warna hijau. Kayaknya hijau nggak ada deh di semuanya. Nah, ini. Hijau ini tidak ada di sekitar-sekitar sini. Ya, warna hijau ini tidak ada di sekitar-sekitar sini. Makanya saya pakai hijau aja. Oke, nah sekarang saya akan unduh dalam bentuk JPG. Kemudian klik unduh, maka langkah pertama saya selesai. Bapak Ibu, kalau sudah selesai, silahkan. Kalau belum saya tunggu, mau tunggu atau lanjut. Kita ke langkah kedua.
Teh Dona, maaf videonya biar kita lihat contoh langsung. Maksudnya apa ya? Untuk tugasnya kalau kita edit template yang ada boleh nggak, Bu? Iya, emang kita edit template yang sudah ada aja. Template yang sudah kita, ini kan saya edit template yang sudah ada ya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Lanjut, oke, baik. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama setelah diunduh, itu desain kita dalam bentuk JPG seperti ini. Nah, ini desain kita ya. Sekarang langkah kedua. Langkah keduanya itu adalah kita masuk ke sebuah web yang namanya PNG Tool. Ya, pngtool.com. Nah, ini web ini sudah nanti akan saya berikan di sini. Nih, link penting membuat Twibbon. Jadi ada 2. Ini saya akan post. Nah, nih ya Bapak Ibu ya. Ini saya copy deh linknya. Saya kirimkan untuk yang lagi bekerja. Oke. Bu, yang hijau tadi frame atau shape? Saya gunakan frame. Apakah tempat fotonya boleh diambil dari gambar bebas, bukannya pakai bingkai? Boleh, boleh. Yang mana aja, yang penting dianya polos. Linknya sudah saya bagikan untuk Bapak Ibu yang ingin langsung kerja. Nah, ini dia namanya pngtools.com. Jadi cara kerjanya pngtools.com itu, kalau kita sudah klik linknya, di sini ada 2 kotak. Ya, ini kotak pertama warna abu-abu, kotak kedua warna biru. Kotak pertama ini adalah tempat untuk kita meletakkan desain yang sudah kita unduh dari Canva. Caranya adalah kita klik sekali, kemudian dia akan diarahkan ke perangkat kita. Kita pilih download, kita pilih yang tadi, saya Selamat Hari Pers, saya klik open. Nah, maka dia akan terimpor langsung. Di sebelah sini dia akan langsung hilang Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, kenapa? Kita tinggal klik aja yang ini, nanti dianya yang lain balik. Yang hilang hanya warna hijau saja. Ya, makanya Bapak Ibu saya memilih warna ini yang berbeda dari warna lainnya karena cara kerjanya online pngtools.com itu adalah menghilangkan warna yang kita pilih. Ini saya pilihnya warna hijau. Jadi yang hilang warna hijau aja. Kalau di sini kita gunakan juga warna hijau, di sini warna hijau, nanti akan hilang juga nih. Ya, jadi pastikan ketika Bapak Ibu memilih warna untuk bingkai, ya, warna untuk bingkai foto, itu pastikan warna polos yang tidak ada di sekitarnya. Oke, itu adalah kelemahan dari aplikasi online pngtools.com ini kalau kita menggunakan laptop. Tapi kita nggak harus berpindah ke handphone. Kalau kita menggunakan handphone, nanti akan saya beritahu bahwa ada sebuah aplikasi yang kita tidak harus memikirkan warna apa, tidak perlu memusingkan warna apa, ya. Kita bisa menggunakan itu, namanya background eraser, ya. Itu kalau di handphone nanti ya. Sekarang kita di laptop dulu. Oke Bapak Ibu, ini sudah saya klik, ini sudah hilang. Sekarang kalau bagian sebelah sini sudah hilang, saya tinggal save as, kemudian kita klik download. Maka langkah keduanya selesai, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Ini saya lanjut aja dulu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh. Oke. Sekarang saya lanjut ke langkah ketiga. Linknya langkah ketiga juga sudah saya berikan. Namanya adalah twibbonize.com. Nah, Bapak Ibu, twibbonize.com ini sekarang punya halaman baru. Kalau kemarin-kemarin itu enak banget. Apa namanya? Ketika kita buka halamannya itu tuh kita tinggal klik sebelah sini, klik sini, 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 sini. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, Twibbonize ini kalau saya buka, dia berbeda tampilan depannya. Sudah sangat berbeda sekali. Mungkin karena lagi rame-ramenya ya. Ini rame banget dipakai orang. Jadi berbeda. Mohon nanti ulang lagi ya Teh. Untuk langkah kedua, ketus tadi. Boleh saya ulang nanti. Nah, ini langkah ketiga, twibbonize.com, Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu belum pernah bikin Twibbon, maka di sini Bapak Ibu belum pernah punya akun. Tapi kalau sudah pernah bikin Twibbon, Bapak Ibu tidak pasti sudah punya akun di sini, ya. Tapi jangan takut, untuk membuat akunnya sangat mudah, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu tinggal klik saja yang ini nih, yang ada gambar orang, terus diklik sekali. Kalau belum pernah punya akun, klik daftar. Kalau sudah pernah, klik masuk. Ya, jadi kalau kita klik daftar seperti ini, silakan daftar dengan Google, kemudian klik aja akun Google Bapak Ibu. Selesai. Nah, kayak saya nih. Tuh. Ya, udah langsung muncul namanya Donasari. Begitu ya. Jadi tinggal klik daftar, klik akun Google-nya. Maka langsung akan tertampil ke halaman seperti ini. Ini kampanye saya. Jadi sudah banyak, sudah ada 32 kampanye yang dibuat ya. Tuh. Jadi siap mengikuti pelatihan. Ini pokoknya semua kegiatan, mulai dari Canva sampai kegiatan-kegiatan yang lain. Tuh. Ada tribun saya yang paling banyak itu ini loh, 5.300 Hari Kesaktian Pancasila itu 5.300 digunakan orang. Ya, sisanya memang kita bikinnya untuk kepentingan pelatihan nih. Oke. Nah, kalau sudah nih, Bapak Ibu, kalau sudah nih kita masuk ke halaman ini, kita tinggal klik buat kampanye. Klik buat kampanye, kemudian di sini ada tulisan judul kampanye. Ya, kita bikin judul kampanyenya apa. Karena ini tadi Hari Pers Nasional, saya ketiknya Hari Pers Nasional. Oke, deskripsi kalau mau ditulis boleh, kalau enggak apa-apa. Ya, kalau sudah tinggal bikin tagar. Tagar ini opsional juga, nggak perlu. Nah, yang ini link. Jadi yang paling penting itu tadi adalah judul sama link. Sisanya itu opsional. Linknya ini kita ketik sendiri, ya. Dan itu hanya bisa huruf kecil. Kalau tadi saya tuliskan Selamat Hari Pers Nasional. Ini saya tulis Selamat Hari Pers Nasional. URL tersebut tidak tersedia. Artinya apa? Ini sudah ada yang menggunakan. Jadi link ini sangat unik, Bapak Ibu, ya. Jadi link ini sangat unik. Yang namanya link Twibbon itu tidak boleh sama satu dan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada tulisan URL tersebut tidak tersedia, kita harus ganti. Kita harus ganti. Caranya seperti apa? Ya, kita bikin aja di sini. Misalnya Selamat Hari Pers Nasionalnya 9 Februari, tuh, ya, akan muncul dianya tersedia. Tapi kalau misalnya masih juga tidak tersedia, kita pokoknya ini harus kita ganti sampai ada tulisan URL tersebut tersedia. Mau ditambahkan apa, ditambahkan apa boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah menggunakan huruf besar karena URL itu tidak ada spasi dan tidak ada huruf besar. Ya, ini tidak ada spasi nih. Ini tidak ada spasi dan tidak ada huruf besar. Kalau sudah ada tulisan URL tersebut tersedia, tinggal klik simpan. Jadi kita sudah punya, sekarang kita sudah punya yang namanya modal kampanye. Nih. Oke. Tadi sudah kita klik simpan Hari Pers Nasional. Saya pun masih di yang ini nih, saya masih sangat ini loh Bapak Ibu. Tadi sudah saya simpan kan, nah ini dia. Judulnya sudah saya buat. Oke, kemudian deskripsinya sudah. Ini sudah. Ini saya klik simpan.
Saya tinggal kasih modul aja, modul itu adalah bingkainya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan pilih ini trending, ini yang trending. Ribbon saya tulisannya English. Oke. Oke. Kalau mau mengganti ke dalam bahasa Inggris, kalau mau mengganti ke dalam bahasa Indonesia, Tribonnya, kalau di sini ya, ini panduan. Sebentar, saya geser dulu. Kalau Tribonnya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, itu kemungkinan Bapak Ibu coba ditranslate. Klik kanan ini biasanya ada translate into Indonesian. Saya ini nih laptopnya berganti. Nah ini, ada lagi langsung Pak Bakso langsung bikin Hari Pers Nasional, udah jadi aja nih. Baru berapa detik yang lalu. Pak Bakso ada di sini kan ya tadi, Pak Bakso Misbahuddin. Ini kampanyenya sudah. Ada yang sudah jadi, kita coba lihat tadi punya Pak Bakso. Oh, ini langsung jadi nih. Tapi ini belum ada modulnya ya. Belum ada modulnya. Jadi modulnya itu atau bingkainya itu tuh harus ada dulu Pak Bakso, kalau nggak bisa digunakan. Sudah aktif tapi nggak ada modulnya. Nah, yang ini nih memang harlah apsi. Yang kayak gini nih, ini masih belum ada modul ini. Yang kayak gini nih masih belum ada modul. Kalau dianya sudah kayak gini, nah kayak gini, ini nih berarti sudah ada modul. Modul itu tuh bingkainya itu loh. Ini profil. Saya mencari yang tadi aja, mata saya siwer. Biasanya dia ada di bagian atas. Ini saya masih sangat masih sama-sama saya masih belajar sama Bapak Ibu Twibbon yang baru ini tampilannya. Kalau yang kemarin itu tuh enak banget, familiar sekali rasanya kalau saya. Kalau yang sekarang ini kita harus bersabar-sabar banyak kali sabarnya pokoknya. Ini tadi sudah saya simpan, dia nggak muncul. Nah, kayak gini nih dia nggak muncul loh, padahal sudah saya simpan tadi ya. Harusnya dia muncul kayak gini, baru kita bisa edit ganti modul. Ya, Bapak Ibu. Jadinya, Hari Gizi Nasional, kok banyak banget Hari Gizi Nasionalnya. Kita ulangi ya. Kita buat, di sini buat kampanye, bisa di bagian atas ini, tanda tambah, atau yang ini. Saya klik buat kampanye sama, ya. Kemudian di sini saya ketikkan, selamat Hari Pers Nasional. Oke, deskripsinya opsional. Ini opsional. Linknya tulislah di situ. Hari Pers Nasional aja. Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Nah, kan kita klik simpan.
Nah, baru ada tulisan kampanye berhasil dibuat. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa klik tambah modul. 3 kali ya, saya ulang baru bisa. Tambah modul. Modul itu adalah bingkai. Kita ambil bingkainya tadi yang saya ambil dari PNG Tools ya, yang sudah hilang. Nah, yang ini, yang output online PNG Tool, saya klik open, dia muncul ke sini. Kalau sudah berhasil, tambahkan caption menarik, boleh ya. Kalau nggak usah, tinggal klik simpan. Selesai. Nah, selamat Hari Pers Nasional. Seperti itu, Bapak Ibu, kalau ingin kita bagikan, dan ini harus aktif ya. Kalau masih ada tulisan tidak aktif kayak gini, ini modul atau Twibbonnya nggak bisa dikirim sama orang-orang. Ini harus aktif ya. Kemudian yang mana yang kita berikan linknya ya? Yang mana linknya yang mau diberikan? Yang mau diberikan itu adalah kita klik pratinjau. Ini dia tampilannya. Itu kita bagikan ini di sini ya. Kita bagikan, kita copy linknya, kemudian kita bagikan ke sini. Nah, itulah dia Twibbonnya ya. Oke. Alhamdulillah berhasil. Yuk, yang sudah pernah bikin, yang baru perdana bikin, saya review Twibbonnya. Pak Ipung sudah pernah membuat? Ayo yang baru perdana membuat Twibbon, silakan di-share di kolom chat biar kita bisa sama-sama cek. Apakah, nah Bapak Ibu, Twibbon ini tidak bisa menipu ya. Maksudnya apa? Akan ada di sini ketahuan berapa lama sudah dibuat. Kayak gini nih kan semenit yang lalu, dia baru semenit yang lalu dijadikan. Kalau ada Twibbonnya Bapak Ibu, kita buka ya, punya Pak Ipung. Nah, ini saya buka. Copy aja deh. Wow, baru perdana, baru buat di PNG Tubuh, susah banget, yang hilang nggak semua di frame-nya. Iya memang, suka begitu memang PNG Tool. Karena apa? Karena warnanya itu tuh memang nggak boleh sama. Belum pernah bikin Twibbon, ayo Ibu Minarni kita buat. Nih, saya akan review dulu punya Pak Ipung. Nah kan, ada tulisan ya, 9 menit yang lalu. Kita akan cek di sini. Kepengarangan yang memiliki faal sosial pada gilirnya harus pula bersambung dengan pers yang progresif. Wih, bahasanya. Minta ampun. Aduh, sayang sekali saya nggak punya foto di sini. Coba saya lihat. Ini laptopnya bukan laptop saya soalnya. Bukan laptop saya sih. Maksudnya laptopnya itu tuh beda dengan yang biasa dipakai. Coba saya cari foto saya. Coba kita lihat. Saya ambil foto saya. Banyak ya jejak digitalnya ya. Saya ambil yang ini aja. Tunggu dulu. Ini aja deh, saya save. Padahal saya mau save gambarnya, save image. Ini YouTube, kebanyakan YouTube. Oke, coba kita lihat apakah saya bisa masukin foto di Twibbonnya Pak Ipung. Saya klik ganti foto. Saya ambil ini. Nah, berhasil ya. Tuh. Oke. Kalau sudah klik selanjutnya, klik unduh foto. Selesai. Jadi Bapak Ibu, yang dikumpulkan di Google Classroom itu adalah yang ini satu, untuk tugas Twibbon ya.
Yang ini satu, kayak gini, hasil unduhan, kemudian linknya yang Bapak Ibu kirim itu, yang Bapak Ibu kirim di chat ini link yang ini, nih. Kemudian ini, ya, ini ibunya, coba saya copy. Ibu Rike Yuliarni. Coba saya copy. Tadi Pak Ipung sudah berhasil. Selamat. Sekarang Ibu Rike. Bu Rike Yuliarni. Oh iya. Sama nih ya, berhasil juga ini pasti nih. Open. Nah, berhasil juga. Sip, selamat. Ibu Ike berhasil. Bapak Ipung berhasil. Siapa lagi? Bisa diulang langkah kedua, Mbak? Siap. Saya kok yang terganti background-nya pada saat upload foto. Iya, karena tadi ketika langkah keduanya, Ibu nggak lihat. Wow, tempoyak loh, Ibu nggak lihat pas langkah kedua, itu memang harus dicek yang mana yang hilang. Ya, jangan sampai yang hilang itu malah yang bagian belakangnya, bukan tempat untuk kita meletakkan foto. Ibu Dwi, kita lihat sekarang Ibu Dwi ya. Ibu Dwi. Nah, belajar IPA asyik. Kita lihat. Pilih foto. Saya pilih open. Nah, berhasil juga. Tuh, Ibu Dwi sudah berhasil juga. Ayo, siapa lagi nih yang sudah berhasil? Masuk twibonice.com lama banget nggak bisa-bisa pakai Google Chrome ya. Pak Ade Kurnia sudah ya, saya cek ya. Sebentar ya, kita ulang. Nanti kita akan ulang. Tadi soalnya kan saya tanya tuh, mau lanjut atau ini, mau lanjut. Selamat memperingati Isra Miraj 1443. Oke, kita ganti fotonya. Ini udah bisa langsung dipakai sekolah nih. Kalau untuk sekolah, ya itu bisa ditambahkan loh, Bapak Ibu misalnya selamat memperingati Isra Miraj 1443, terus di sini ditambahkan logo SMA atau logo SD atau logo SMP, logo sekolah Bapak Ibu lah pokoknya. Ya, kemudian ditambahkan SMP-nya, SD-nya, apanya. Ya, ini udah berhasil juga. Kemudian, coba saya lihat tadi. 13 menit yang lalu. Oke. Ibu Amiro. Siap Mbak newbie. Ih, itu keren itu mah. Tapi saya sudah punya, iya, nah ini yang saya bilang ya, jadi saya sudah punya link Twibbon dan pernah bikin. Nah, untuk tugasnya yang baru ya Bu ya, Ibu Tita. Untuk tugasnya yang baru, link Twibbonnya, karena ketahuan tanggalnya di situ. Oke, Ibu Dwi sudah saya review semua ya yang sudah mengumpulkan ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ada pertanyaan. Apa nih? Mengganti warna polos di bingkai. Oke, yang pertama mengganti warna polos di bingkai. Jadi bagaimana caranya agar warna polos ini, tadi saya menggunakan bingkai ya. Saya menggunakan bingkai. Sebenarnya Bapak Ibu tidak harus menggunakan bingkai kalau Bapak Ibu tidak repot untuk mengganti warnanya. Bapak Ibu bisa ketik saja di elemen mau bentuk apa. Bentuk segi 5 misalnya, ya. Kita tinggal ketik aja bentuk segi 5, nanti akan muncul, ya udah, kita tinggal pakai aja yang ini. Udah, nggak perlu harus diganti warnanya gitu kan. Tapi pastikan warna ini, misalnya saya pakai yang ini, pastikan warnanya itu tidak ada di sekitarnya. Ini warna saya putih, ini juga ada putih di sekitar sini, ya. Dia pasti akan hilang juga nanti. Kalau saya klik putih yang ini yang sekitar sini ini akan hilang, putih-putihnya juga. Ya, misalnya ini saya pakai yang segi 5. Kalau saya mau pakai yang segi 6 ada juga. Tinggal diketik aja, mau cari yang mana. Segi 6, petak, bulat, kotak, nah yang kayak gini nih. Nih. Ya, ini tadi nggak ada warnanya di sekitarnya. Kalau mau pakai yang ini, ya ini aja. Ya, gitu. Itu kalau mau pakai elemen. Jadi tidak harus mengganti warna.
Nah, kalau mau menggunakan bingkai, di sini misalnya masih tetap mau kekeh mau pakai bingkai gitu ya, saya pakai bingkai yang ini. Nah, ini bingkai itu harus diganti warnanya menjadi warna polos, caranya di-blok dulu, ini di-blok, blok itu tandanya diklik sekali, ujung-ujungnya ada putih-putih sudut-sudutnya, itu kemudian diganti, ini warnanya, mengganti warna polosnya di sini, kemudian kita cari warnanya yang tidak ada, saya pakai merah. Nah, kayak gitu ya, itu cara mengganti bingkai dengan warna polos. Pada add modul, oke. Oke, kemudian kalau sudah, ini saya duplikat, saya ganti warna hitam. Nah, oke, ini saya unduh dalam bentuk JPG, klik unduh. Nah, sekarang masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu linknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Di sini nih, link penting membuat ribbon. Ya, ini saya lanjut ke sini. Saya klik langkah kedua. Ada 2 kotak ya, ada 2 kotak abu-abu sama biru. Yang abu-abu ini saya klik, kemudian saya ambil yang sudah kita download dari Canva desainnya. Tuh. Ya, ini belum hilang ya, ini belum hilang. Lihat, masih berubah, masih sama bagian kiri sama kanan. Biar hilang warna merahnya itu kita tangannya kita taruh di sini. Jadi Bapak Ibu jangan asal klik. Kalau Bapak Ibu klik yang ini, maka yang akan hilang bagian belakang. Sehingga ketika Bapak Ibu langsung save as, langsung download, kemudian masukin ke Tribonize, fotonya akan masuk ke sini, bukan ke bagian bingkai. Jadi Bapak Ibu pastikan benar-benar lah yang bagian ini nih. Kadang-kadang di situ salahnya, "Mbak Dona, kok foto saya adanya di background?" Lah, Ibu nggak diganti sih. Cek dong ketika kita mau save as yang di sini, ya, cek apakah yang hilang itu benar-benar yang kita mau, yang di bagian sini. Kalau ini kan salah nih, keliru nih. Nah, kalau sudah keliru seperti ini bagaimana caranya? Kita pindah ke kotak abu-abu tadi yang sebelah sini ya, kemudian kita arahkan kembali tangan ke tempat kita mau menghilangkan warna, diklik sekali. Maka yang lainnya akan yang lainnya akan, kembali, kemudian yang ini akan hilang. Nah, di sini ini pun masih keliru nih saya. Kenapa dia bisa gabung? Karena ini dempetan. Ya, antara ini sama ini dempetan, terus disangkanya warnanya sama. Ya, padahal ini warnanya nggak sama. Oke? Nah, kalau sudah baru diklik save as, baru diklik download. Nah, itu adalah caranya dengan menggunakan, menggunakan laptop. Kalau menggunakan Tribon, saya buka dulu screen mirror. Saya buka screen mirror-nya. Seperti yang saya bilang, Bapak Ibu, saya lebih suka membuat Tribon itu di handphone. Sebentar ya. Agak lama nih munculnya layar saya. Kenapa saya bilang saya lebih suka di handphone? Karena di handphone kita bisa download sebuah aplikasi namanya Background Eraser. Kemudian ketika kita membuat desain Tribonnya, kita tidak harus pusing memikirkan warna apa. Dia langsung muncul. Oh, nggak mau aktif screen mirror-nya. Coba saya ulang.
Loh, sudah aktif. Start scan. Oke, ini layar handphone saya. Ini namanya aplikasinya Bapak Ibu yang ini, background eraser. Ini Bapak Ibu bisa download di Google Play Store. Ya, saya akan ambil desain Canva saya. Ini Canva. Jadi memang dengan menggunakan handphone itu kita bisa lebih apa ya? Lebih santai ya Bapak Ibu ya. Tidak harus duduk duduk depan laptop gitu kan. Saya masuk ke tim kita. Saya akan ambil desain yang tadi baru saya buat. Yang ini nih, Selamat Hari Pers. Nih. Tapi saya samakan warnanya. Ya. Jadi ini warnanya saya ganti dengan warna yang ada di sekitarnya. Nggak yang ini gitu ya. Dengan catatan di bagian sebelah sini saya geser sedikit biar nggak menyentuh. Oke. Nih, kalau sudah saya akan klik unduh dalam bentuk JPG. Lama. Unduh. Udah selesai. Kemudian saya lari ke background eraser. Nih ya, ini nama aplikasinya background eraser. Saya klik saja. Kemudian saya klik load a photo. Saya ambil yang baru saja tadi diunduh di Canva. Saya klik done. Nah, di bagian sebelah sini. Bagian ini itu kita tinggal klik auto. Kemudian diarahkanlah, ini kan ini ada bidikan ya. Bidikannya itu tuh kita arahkan ke tempat yang mau kita hilangkan. Yang ini yang mau saya hilangkan. Tinggal saya klik aja sekali. Nah, hilang. Walaupun dia sama ya, sama. Asalkan yang memang yang kita bidik itu, yang mau kita hilangkan, itu aja yang hilang. Yang bagian sini nih masih ada nih. Nih, ya. Tinggal saya geser aja, ini saya bidik lagi, maka dia hilang juga. Udah, gitu. Ya Bapak Ibu ya, enaknya menggunakan background handphone itu seperti itu. Kita nggak peduli warnanya. Kalau sudah tinggal klik done, kita klik save, kita klik finish. Selesai. Nah, sekarang ke Twibonize-nya. Saya lanjut pakai handphone ya, biar sama-sama merasakan. Di sini saya ketik saja twibonize.com. Dia modelnya sama berandanya. Tapi akunnya ada di bagian bawah nih. Tinggal saya klik akun. Kemudian saya masuk dengan Google saya yang biasa. Nah, udah ada ya. Sekarang saya akan buat kampanye. Kalau di handphone buat kampanyenya di bagian bawah. Klik buat kampanye, kemudian di sini judulnya yang kita bikin, Hari Pers, kemudian geser lagi linknya kita buat juga HPN 2022 09 Februari. Oke, baru kita klik simpan. Simpan. Kampanye berhasil dibuat. Nah, kalau kampanye berhasil dibuat, baru kita tambahkan modul. Ya, kita geser di sini ada tulisannya tambah modul. Tambah modul, baru klik di sini ya. Modulnya ambil yang sudah kita download tadi. Kemudian selesai, tinggal klik simpan. Dia suka gitu deh. Nah, selesai. Ya, tinggal bagikan. Nih. Begitu kalau menggunakan handphone. Ya, Bapak Ibu tergantung yang mana. Kirim ulang link Twibonnya, Bu. Link Twibonnya itu kan beda-beda.
yang ini salah nih kayaknya nih. Kurang T-nya nih, Ibu. Ah, ini deh, Ibu Evi. Coba kita cek Ibu Evi ya. Ibu Evi. Nih, Ibu Evi Sudaryanti. Oke, kita pilih fotonya. Nah, berhasil Bu Evi. Selamat. Oke. Ibu Evi berhasil. Ada lagi, Bapak Ibu? Ibu Adia, ulangi langkah 2 di laptop. Oke, sama ya tadi ya, sudah ya? Belajar bikin Tribon. Besok kalau misalnya kalau sudah nggak belajar lagi, Ibu Adia, ini judulnya ini, yang judulnya ini harus disesuaikan dengan bingkainya. Bingkainya kan Selamat Hari Pers Nasional, judulnya juga harus Hari Pers Nasional. Coba kita cek. Nah, berhasil juga. Ya, berhasil semua rata-rata Bapak Ibu. Selamat. Oke. Mbak Dona, kok link saya meminta email, Mbak? Linknya meminta email. Maksudnya link apa yang meminta email? Coba saya blok yang ini. Sebentar, Bu ya. Saya cek Ibu Purwari. Oh, tidak valid. Halamannya tidak ditemukan, itu mungkin tidak aktif berarti, Bu. Belum aktif. Jadi kan tadi yang saya bilang, Tribonnya itu harus ada di, Ibu cek, udah aktif atau belum. Ya, ada pilihannya untuk udah aktif atau belum. Di sini lihat. Ketika kita membuat modul, itu udah aktif atau belum. Ya, kalau misalnya modulnya masih di checklist belum aktif, itu berarti ya ini edit. Nah ini loh, di bagian sebelah sini ini harus aktif dulu, harus aktif kayak gini, ya. Nah kalau belum aktif ya nggak bisa dipakai. Di save dulu baru download, Ibu Rahmawati. Langkah pertamanya bikin desain di Canva konten Instagram ya, nanti bisa dicek lagi recordingnya. Kalau diulang dari awal agak lama nih Bu Minarni. Sudah aktif nih Mbak. Ini sepertinya salah ini ya. Salah link kayaknya nih. Ini yang diambil, ini kalau kita sudah jadi bentuknya kayak gini nih Bu. Nih kayak gini nih. Nih ini. Kalau ini bukan link yang digunakan. Ibu coba ikuti langkah-langkahnya lagi. Ya, langkah-langkahnya diikuti ketika membuat Tribon dari awal. Diulang. Kenapa Ibu Tri Lestari? Kok kalau email yang digunakan berbeda? Apa gimana? Gimana maksudnya Mbak? Kalau email yang digunakan berbeda? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus email yang digunakan harus sama kok. Boleh email apa saja. Langkah kedua saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi yang terakhir. Jadi langkah kedua itu ada link yang harus Bapak Ibu klik, itu tapi sudah harus download dulu, download di Canva. Itu linknya sudah ada di Classroom. Ya, di bagian classwork ada tulisan link penting membuat Tribon. Itu kita klik. Kemudian di sini ada dua kotak. Ada dua kotak, warna abu-abu sama warna biru. Warna abu-abu itu tempat untuk meletakkan desain kita.
Ini saya klik, saya pilih desain yang sudah kita download tadi dari Canva. Nah, kayak gini nih. Ya, tapi kalau misalnya ini sudah hilang bagian belakang, Bapak Ibu jangan langsung save as. Tapi kan yang mau kita hilangkan bagian ini hijau. Ya udah kita klik lagi yang hijaunya. Nah, kayak gitu. Baru klik save as, baru klik download. Ini klik save as, baru klik download. Selesai untuk langkah kedua. Jadi kayak gitu langkah keduanya. Langkah ketiga. Oke. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga itu twibonize.com ya. Jadi linknya juga sudah saya berikan. Ini dia. Saya klik twibonize.com. Nanti di sini ada kalau Bapak Ibu belum masuk kayak gini tampilannya, itu silakan diklik, kemudian klik daftar. Ya, daftarlah dengan Google. Daftar dengan Google. Tinggal klik saja daftar dengan Google. Nanti Bapak Ibu akan langsung masuk, ada tulisannya nama Bapak Ibu. Kalau belum ada foto nggak apa-apa, ya. Kemudian klik buat kampanye di sini. Nah, buatlah kampanyenya Bapak Ibu. Mulai dari judulnya apa? Kayak tadi Hari Pers Nasional, kemudian geser sampai ke bawah, ada link. Link ini yang paling penting ya. Link kampanye ini, link ini itu yang menjadi link unik itu nggak boleh sama. Misalnya Bapak Ibu tadi Hari Pers Nasional sudah ada, nggak akan bisa lagi. HPN 2022 nggak akan bisa lagi karena sudah ada. Tinggal ganti misalnya HPN 2022 Dona. Kalau sudah klik simpan. Ya, nanti baru tambahkan modul. Nah, kayak gini coba kita lihat Ibu Sumarti. Nah, kayak gini ya. Ini berhasil nih, sudah nih Ibu Sumartinya. Coba saya. Tuh, berhasil. Oke, Bapak Ibu aman ya, Tibon ya. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir, nanti Bapak Ibu bisa simak lagi di recording ya. Kita sudah di 8:30, saya takut nanti Zoom-nya mati tiba-tiba. Kita lanjut ke materi kedua dan ketiga ya. Tambahan modulnya itu kalau sudah klik simpan nanti akan ada tulisan tambah modul ya. Jadi di sini ini misalnya gini nih, saya sudah bikin di sini judulnya HPN. HPN, kemudian ini kayak gini, kemudian klik simpan. Nah, kampanye berhasil dibuat. Ada tulisan di sini modul. Kalau sudah klik tambah modul, baru kita tambahkan modulnya. Modul itu bingkai yang sudah kita download dari PNG Tool. Yang ini kita sudah download dari PNG Tool tadi. PNG ya bentuknya ya. Nah, baru terakhir simpan. Selesai. Begitu ya. Mbak mau tanya satu kampanye, satu tribon ya? Iya. Satu kampanye, satu tribon. Karena kan satu kampanye itu tuh memang, satu tribon itu memang untuk mengkampanyekan sesuatu. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi berikutnya nih. Semuanya rata-rata sudah pada bisa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang terkendala, silakan simak lagi recording-nya ya. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah Bapak Ibu membuat komik digital ya. Nah, Bapak Ibu, komik digital itu template-nya sudah ada di Canva. Kita tinggal pilih saja. Ini saya close. Di sini, ketika kita sudah masuk ke laman kita, desain, 52124, silakan klik buat desain.
Di sini Bapak Ibu ketiknya itu adalah komik. Nah, akan muncul ya, tinggal kita pilih saja. Nanti Ini udah pada bisa-bisa. Mohon bantuan mananya masih kurang tepat Bapak Ibu. Oh, belum ada modul ya. Ya Bapak Ibu, pokoknya pada saat PNG Tools itu Bapak Ibu harus pastikan bahwa warna yang hilang itu memang warna yang kita mau gitu ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke komik digital lagi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada template yang sudah jadi. Ya. Jadi komik yang Bapak Ibu buat itu boleh menggunakan template yang sudah jadi, yang tinggal Bapak Ibu isi perbedaan kata-katanya. Di sini kan ada perbedaan kalimat-kalimatnya, atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Nah, ini sudah ada kotak-kotak kosongnya. Terserah Bapak Ibu. Ya, misalnya saya pilih sebuah template yang sudah ada tulisan-tulisan. Saya pakai template yang ini. Saya pilih satu kayak gini ya. Menjaga diri selama karantina. Ini kita ganti tulisan-tulisannya. Atau kalau mau sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu ya. Mencintai dalam keheningan. Walah. Yang sesuai materi pelajaran aja deh. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari yang sesuai, Bapak Ibu bisa bikin sendiri ya. Tapi saya ingin menyampaikan aja bahwa yang seperti ini nih bukan komik. Ini iya komik juga sih, tapi nggak ada jalan cerita ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat tugasnya, pastikan Bapak Ibu yang seperti ini nih. Nah, ada cerita, ya ada cerita yang jelas. Tapi apakah ceritanya itu tuh ini yang nggak penting ya nggak ya. Cerita yang dibuat itu adalah cerita yang sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Saya jarang sih bikin komik yang ambil dari sini template-nya. Biasanya saya bikin sendiri di sini. Jadi ada 4 kotak ya, ada 4 kotak seperti ini. Kemudian saya pakai elemennya itu adalah elemen guru. Kita bisa ketik di sini guru. Kalau kita mau menggunakan ibu guru gitu ya, atau kalau misalnya mau pakai guru yang pakai jilbab, kita bisa ketik muslimah seperti ini. Kita bisa gunakan guru yang pakai jilbab, atau di sini hijab. Tuh. Saya pakai yang ini. Gini ya, ini ceritanya saya belum bikin nih, tapi saya mau kasih dulu. Misalnya saya mau bikin judulnya adalah fisika ya, saya ngajar fisika nih. Kayak kemarin ada yang buat fisikanya judulnya adalah hantaran panas. Kemudian ada si A, saya pakai lagi elemennya.
Ini ya, saya taruh di sini. Nah, sekarang kita kasih dia percakapan, ya. Karena yang namanya komik itu kan nggak mungkin nggak ada percakapan. Oke, ini saya kasih percakapan. Bagaimana caranya membuat percakapan? Kita harus punya yang namanya balon teks. Balon teks. Balon teks itu macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Balon teks itu ada yang bentuknya seperti ini artinya dia lagi ngobrol. Ngobrol biasa. Nih, kayak gini. Ini tinggal kita taruh aja di sini. Kemudian, ini saya bisa duplikat. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita balik. Horizontal. Nah, jadi 2. Nah, kayak gini. Ya. Ada yang balon teksnya bentuknya kayak gini. Nah, kalau balon teks bentuknya kayak gini, biasanya ini ada suara keras, bom atau apa ya, atau kaca yang pecah, pokoknya itu menggunakan balon teks yang seperti ini. Kemudian ada balon teks yang bentuknya kayak gini nih. Kita geser. Nah, yang ini. Ini kalau balon teks bentuknya seperti ini artinya balon teks ini untuk orang yang lagi berpikir. Ya, jadi cuman ada di pikiran dia aja. Nih. Ih, ngapain sih dia manggil-manggil, mungkin gitu kali ya. Nah, itu. Jadi ada 3 balon teks ya, yang Bapak Ibu harus perhatikan. Oke, ini sudah, saya tinggal tambahkan teks sedikit isi aja. Halo Andin. Ngapain malam tahun baru belajar? Yuk main kembang api. Bisa dikecilin ya. Ini juga bisa kita enter ke bawah. Kemudian kita kecilin. Taruhlah di sini. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika membuat teks itu dianya masuk ke dalam balon teks. Jadi ada yang Bapak Ibu itu yang suka sekali bikin balon teks, dia melewati membuat teks itu melewati balon teks. Ya, jadi nggak kelihatannya itu tuh nggak rapi. Nah, kan balon teks itu tuh memang tujuannya untuk untuk memasukkan teks. Jadi jangan sampai teks yang Bapak Ibu buat itu melewati balon teks. Kalau memang harus dikecilin ya dikecilin. Nah, kayak gini. Kemudian saya copy, kemudian ini saya taruh ke sini. Kenapa saya copy aja? Biar dia konsisten hurufnya ya. Jenis hurufnya tuh nggak berganti-ganti. Dan Bapak Ibu nggak harus pusing mengganti. Bentar ya. Aku selesaikan ini dulu. Nah, sudah. Kemudian berganti ke halaman berikutnya, mereka lagi main. Kadang-kadang memang Bapak Ibu untuk karakter, itu satu karakter itu nggak banyak ininya, ekspresinya, gitu kan. Jadi ini misalnya karakter yang ini karakter yang ini mau saya pakai lagi, dianya bentuknya yang mana itu tuh nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Tinggal dikondisikan saja. Ini ya. Kemudian waktu itu pernah saya ajak Bapak Ibu guru membuat ini ya, membuat komik yang kemarin itu. Mereka bertanya, gimana kalau misalnya pakai foto sendiri-sendiri? Ya boleh sih, nggak ada yang ngelarang ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat komik dengan foto, misalnya foto anak-anak, foto kita lagi berekspresi seperti apa.
Tapi biar dia nuansa komiknya itu terasa, foto-foto yang sudah Bapak Ibu buat itu silahkan diinikan dulu, di apa namanya, harus dikomikkan. Kan banyak sekarang ya aplikasi-aplikasi pembuat komik, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Ini sama nih orangnya nih. Tapi bisa kita ganti ya Bapak Ibu ya, kita ganti warna jilbabnya. Kenapa saya bilang bisa saya ganti? Karena nih, oh ini jadi raksasa. Ini ada warnanya di sini. Nah, bisa saya ganti jilbabnya jadi jilbab warna si ini, yang ini. Coba kita cari warnanya yang sama. Itu ya. Kemudian mukanya saya ganti juga agak gelap. Tuh. Celananya warna hijau saya ganti abu. Biar mirip ya jadinya ya dengan yang ini ya. Tuh, yang ini biarin sama. Oke, baru dikasih teks lagi. Oh ya, tadi kan kembang api. Jadi di sini kita cari kembang api. Mana tangkai kembang api nih? Kita cari biar tangkai. Nggak ketemu saya tangkai kembang api. Nah, ini dia. Pangkas ya. Kita bawa si dia ini megang. Ini juga copy aja. Nah, dikasih latex lagi. Oh, karena ini dia lagi teriak ya, dia kan kepanasan. Ceritanya dia lagi kepanasan. Kita pakai balon teksnya itu yang tadi. Balon teksnya berbeda berarti. Kita pakai balon teksnya yang bisa, kalau dia lagi teriak itu kita bisa gunakan yang ini balon teksnya ya, atau yang ini. Nih, saya pakai yang ini nih.
Tuh, kita copy aja tulisannya. Aduh, kok panas. Itu ya, jadi dia merasakan kepanasan ketika ini memegang tangkainya nggak sengaja. Nah, kemudian dijawab sama yang ini. Hati-hati dong, gitu ya. Itu kan tangkainya dari besi. Jadi panasnya menjalar. Nah, kekecilan. Dan sebagainya sampai dijelaskan apa itu hantaran panas, dia bisa nanti di kotak sebelah sini dia bisa menjelaskan hantaran panas itu apa, kemudian di sini juga dijelaskan juga si yang panas tangannya ini sudah paham begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah selesai diunduh dalam bentuk JPG. Ini putihnya saya ganti hitam. Kan malam ya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin meneruskan atau Bapak Ibu ingin menggunakan cerita sendiri dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di sini, memang Bapak Ibu harus explore ya. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan template yang sudah aja, nggak apa-apa juga ya. Nah, unduhlah dalam bentuk JPG. Unduhlah dalam bentuk JPG. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata membuat komiknya ini lebih dari 1 halaman, jangan JPG, tapi PDF. Oke, jadi pertama, kalau Bapak Ibu gunakan template komiknya ini nih cuma 1 halaman, 1 desain aja, jadi 1, 2, 3, 4 kotak, itu silakan diunduh dalam bentuk JPG. Kalau lebih dari 1 desain, lebih dari 1 halaman, itu unduh dalam bentuk PDF. Oke, seperti itu tugasnya. Tempat percakapan tadi balon teks. Oke, bubble talk. Tugas 1 yang dikumpulkan format JPG itu yang sebelum PNG itu yang sesudah langkah 2. Yang sudah isi foto. Merubah warna orang. Oke. Ada orang yang nggak bisa dirubah warnanya, ada yang bisa. Kayak gini nih nggak bisa dirubah nih. Kenapa? Dia nggak ada di sini pewarnanya. Tapi kalau yang ini nih bisa. Kenapa? Karena di sini ada warna-warnanya. Ya, jadi nanti ketika mencari orang itu Bapak Ibu tidak semuanya bisa diganti warnanya. Ini tidak bisa, ini bisa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk komik? Nah, itu kan tadi ada yang nanya, gambar menjadi foto boleh. Mengisi balon teks. Kalau mengisi balon teks, yang pertama harus ada teksnya dulu, harus ada balonnya dulu, kemudian tinggal klik teks, tambahkan sedikit teks isi. Nanti baru ditulis di sini. Gitu. Nih, tambahkan sedikit teks isi. Ini kan bisa dipindah-pindah nih. Tuh. Oke, ada lagi? Tugas boleh 1 halaman aja, boleh Pak Wilmar, boleh. Yang penting terjelaskan, ya. Makanya materinya itu tuh yang singkat-singkat aja. Kayak gini nih kan, hantaran panas ini nanti dijelaskan lah sama si dia, ini nih hantaran panas itu apa, sudah selesai. Ya, jadi kenapa dia bisa kepanasan karena memegang tangkai, kembang api, ya karena apinya menjalar, karena panasnya itu tuh menjalar dari ujung sampai ke tangannya, gitu. Materinya yang singkat-singkat aja, nggak usah yang panjang-panjang, materi esensial, sehingga 1 halaman pun bisa tercapai. Ada informasi yang diberikan untuk 1 halaman, begitu. Oke. Ada lagi? Untuk komik? Lanjut, Bu. Lebih susah yang Vibon setelah save modul nggak keluar. Setelah save modul nggak keluar.
Iya, Ibu Bernadetta. Saya tadi coba 3 kali, save-nya berhasil. Baru berhasil ya. Jadi memang seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibunya, ternyata tadi save, dia save-nya itu tuh harus muncul sampai sampai ada tulisan kampanye berhasil dibuat, tambahkan modul. Nah, baru seperti itu baru berhasil. Kalau enggak ulang-ulang lagi. Pasti harus diulang-ulang. Oke, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk tugas yang terakhir, saya lanjut ke tugas yang terakhir. Ini tugasnya paling gampang banget dari seluruh tugas yang saya yakin tugasnya yang paling gampang dari seluruh tugas dari hari pertama, yaitu membuat wallpaper handphone. Ya, izin saya wallpaper handphone saya menggunakan handphone saja untuk bekerja. Bapak Ibu boleh menggunakan laptop ya. Saya menggunakan handphone atau saya akan menggunakan laptop saja, nanti downloadnya di handphone kan bisa juga. Oke, untuk wallpaper handphone diketiknya di sini adalah wallpaper. Ada pilihannya banyak Bapak Ibu, tapi kita bukan menggunakan wallpaper desktop ya. Desktop itu untuk laptop. Yang kita gunakan ini, wallpaper telepon atau wallpaper ponsel motivasional ya. Ya, tapi jangan wallpaper desktop. Boleh wallpaper ponsel motivasional, boleh wallpaper ponsel bertema retro, yang mana saja. Ya, tapi jangan wallpaper desktop, itu beda. Saya pilih wallpaper ponsel motivasional. Ini banyak modelnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu langsung download, tambah-tambahkan nama, atau yang lain-lain boleh ditambahkan kata-katanya. Ya, saya akan pilih salah satu. Yang ini saya pilih ya. Nah, ini udah oke. Life is too short, just calm down. Kemudian di sini reminder atau pengingat. Ini bisa kita tambahkan foto kita. Coba saya lihat ada nggak foto saya di sini. Saya pakai foto saya yang ini. Misalnya ini saya edit gambar. Gitu ya. Kemudian background belakang ini Bapak Ibu bisa kita ganti di latar belakang. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan latar belakangnya kayak gini. Atau ini. Nah, tuh ya berubah ya. Atau yang ini. Tuh. Ya kayak gini. Ini warna putih, saya ganti. Oke. Banyak ya, banyak background-nya yang bisa digunakan. Mau yang bentuknya abstrak, mau yang makanan atau tekstur atau bunga atau alam, itu banyak sekali. Ya, kalau sudah silakan diunduh dalam bentuk JPG. Selesai tugas kita. Tinggal dikirimkan saja ke Google Classroom semuanya. Gampang kan ya Bapak Ibu ya, yang terakhir ini. Kalau game pembelajaran bisa dibuat di Canva, bisa. Itu level 3 buat games. Level 3, Ibu Rosmiati. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk ini apa namanya tugas dari pertama sampai terakhir.
Aman sepertinya ya, semuanya ya? Tidak ada pertanyaan? Yang ini relatif mudah. Iya emang, yang ini memang relatif mudah. Makanya saya bilang, pokoknya wallpaper handphone itu yang paling mudah. Ulangi langkah tugas terakhir. Tugas terakhirnya wallpaper handphone. Yang pertama itu, masuklah buat desain, kemudian ketikkan wallpaper, pilih wallpaper telepon, ya, atau wallpaper ponsel motivasional, wallpaper ponsel bertema retro, atau kalau misalnya wallpaper telepon ini banyak macamnya ya, bisa dipilih. Ya, kalau sudah diedit sesuai dengan keinginan, selesai, download. Masih bingung di Tribon. Cara cek Tribon berhasil bagaimana, Bu? Harus ada linknya yang bisa dikumpulkan. Apakah bisa menambahkan efek animasi seperti bunga jatuh? Cari aja di sini. Di elemen, ketik saja bunga jatuh. Jadi dia muncul ya. Nah, kita pilihnya yang coba, ini bunganya hidup malah. Coba bunga jatuh. Ada dianya itu tuh yang bentuknya GIF ya, Bapak Ibu ya. Ada yang bergerak, kita pilih. Nah, ini ada nih, ini bunga jatuh, tapi bunganya yang kayak gini. Nih. Kalau ini semuanya bunga jatuhnya. Kalau diunduh dalam bentuk JPG, walaupun dianya bunganya kayak gini ya, ini kita tambahkan. Nggak keluar pula dia. Kemudian kita animasikan, animasinya ke bawah ya kalau jatuh ya. Animasi elemen. Ini ke atas. Ini ke samping. Nah, ini ya jatuh ya. Tapi dia pun nggak akan lama. Terus kalau di-download dalam bentuk JPG, nggak akan berpengaruh animasinya. Ada wallpaper yang gambar dasarnya tidak bisa diganti ya. Rasanya bisa semua. Kalau gambarnya bergerak, makanya saya bilang kalau gambarnya bergerak, downloadnya nggak JPG. Jadi nggak akan pengaruh kalau dikasih animasi. Saya rasa semua template wallpaper-nya bisa diganti. Ya, asalkan diklik aja dulu. Dikliknya disesuaikan, dikliknya berarti di belakang, kemudian di bagian sininya ini harus kelihatan kalau dia diklik itu kelihatan ya. Ini ya, warnanya, warna pinggirannya itu tuh ada biru-birunya. Baru kita bisa klik latar belakang, baru kita pilih. Nah, bisa semua sih. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa ambil foto. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Ini saya mewakili, ini kita udah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita sudah selesai pertemuan Zoom kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Bapak, kita tidak akan ada lagi pertemuan Zoom, tapi tugas kita, tugas Bapak Ibu masih akan tetap Bapak Ibu bisa kerjakan. Deadline-nya biasanya 7 hari setelah hari terakhir.
Oke. Bisa Mbak Dona lagi buat tambah bingkai. Tambah bingkai untuk foto di wallpaper boleh Pak Wilmar. Saya tadi kan saya tambah bingkai ya. Bisa diulang langkah awal pun wallpapernya sempat terlempar di room. Oke. Ya. Jadi untuk wallpaper telepon itu kita ketiknya buat desain. Dibuat desain itu kita pilihnya wallpaper telepon. Diketik aja kalau nggak ketemu ya. Diketik seperti ini. Nah, nih nanti muncul wallpaper telepon. Kita bisa pilih template-nya yang mana saja. Pokoknya tugas yang ini nih tugas yang paling gampang. Kenapa Bapak Ibu bisa tinggal ambil saja yang mana Bapak Ibu mau. Kalau Bapak Ibu nggak mau edit, tinggal unduh saja. Kalau Bapak Ibu mau edit, ganti nama kah, ganti foto, kayak gini nih ya. Nah, ini kan bisa ganti foto kita. Udah tinggal ganti foto aja. Kayak gini. Ini saya mau ganti foto saya. Pisahkan dulu. Nah, saya tinggal tambahkan foto saya aja. Nah, selesai. Ya, tinggal tambahkan nama kalau mau, tambahkan IG, tambahkan FB, tambahkan quote. Ya, selesai, klik unduh. Begitu untuk tugasnya. Oke, ada lagi? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendoakan, semoga semuanya sehat walafiat. Kalau tidak ada lagi, saya akan stop share. Bapak Ibu bisa berikan pertanyaan nanti di grup WhatsApp ya. Kemudian nanti setelah ini saya akan kirimkan recordingnya, diproses terlebih dahulu yang jelas. Mewakili seluruh tim cetar, tim trainer super Canva cetar milenial, kami mohon maaf kalau selama pemberian Zoom ini kami ada kekeliruan dalam pengucapan dan lain-lain ya. Harusnya ketua IG yang menutup, tapi beliau itu sebagai salah satu pejabat di ini IG, apalagi sekarang sedang ada project ya dengan Canva yang lumayan menyita, mereka mungkin lagi rapat ya beliau, jadi beliau memandatkan kepada saya untuk menutup kegiatan ini. Bapak Ibu kita belum selesai karena Bapak Ibu belum pengumuman kelulusan, belum juga Bapak Ibu selesai mengumpulkan tugas, belum juga nanti Bapak Ibu menerima sertifikat. Jadi masih ada beberapa tahapan, jadi silakan Bapak Ibu bertahan di grup, nggak usah keluar, nanti kalau misalnya keluar nanti Bapak Ibu nggak dapat informasi tentang kelulusan. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang ada kendala, sakit terutama ya, kemudian, tapi ini waktunya masih lama. Kita akan memberikan waktu 7 hari dari sekarang, berarti ini hari Senin, Senin depan itu terakhir pengumpulan tugas. Ya, jadi masih lama banget untuk Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas, alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu yang belum, silakan dikerjakan sampai hari terakhir. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada kendala apa, yang jelas musibah lah ya, itu Bapak Ibu nanti bisa bicarakan dengan trainer bagaimana solusinya ya. Tapi kami berharap semuanya Bapak Ibu yang ada di sini bisa lulus semuanya ya, bisa mendapatkan sertifikat dengan predikat sangat baik ya. Bagaimana mendapatkan predikat dengan sangat baik? Selesaikan tugasnya. Itu aja kok. Ya, kalau Bapak Ibu KKM-nya kita adalah 70. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan 3 dari 5, kan kadang-kadang tugasnya ada banyak ya. Kayak Kang Deni, Kang Dero itu 5 tugasnya. Bapak Ibu kerjakan 4 dari 5, itu sudah nilainya sudah 90. Itu udah kategori sangat baik ya. Kalau apalagi kalau semuanya dikerjakan 5-5-nya itu pasti nilainya 100. Kemudian untuk Twibon, jangan lupa tugas screenshot Twibon, tugas screenshot subscribe channel trainer itu juga diberi nilai gitu ya. Untuk info level 2 itu nanti hari Jumat kita mulai. Jadi Bapak Ibu yang mau lanjut level 2 itu hari Jumat kita mulai ya. Nanti malam insya Allah informasinya akan diberikan sama Kang Dero. Flyernya udah jadi tadi saya buat. Oke, Bapak Ibu izin saya mau ambil foto nih, kita ambil
5 slide. Dari slide pertama kasih senyuman yang manis. Mohon maaf saya nggak bisa, nggak bisa tersenyum. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya ini yang sudah hadir. Keren-keren banget nih. Ya, dari slide pertama. Slide pertama saya ambil, saya akan langsung kirimkan ke grup. Slide kedua. Ayo senyum. Mana slide keduanya nih? Iya, Ibu, terima kasih doanya. Slide kedua. Nah, belum slide kedua. Oke. Langsung saya Ada ses. ini langsung saya kirim, jadi agak nggak pernah beli soalnya kasihan kalau mati. Apa ya? Apa itu? Saya belum sempat baca. Slide ketiga. Slide keempat. Nggak apa-apa ya, nggak ada fotonya Bapak Ibu yang ini. Yang penting ada namanya. Ini karena soalnya nanti pengaruh di laporan pengembangan diri Bapak Ibu. Slide keempat. Saya ambil dulu. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Terakhir, slide kelima. Ya, selesai. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau selama penyampaian ada kekeliruan. Kemudian kalau ada pertanyaan masih silakan disampaikan di kolom chatnya WhatsApp grup kita. Ya, saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deh kayak baru nyampe. Nanti akan saya kirimkan nanti akan saya kirimkan recording YouTube-nya ya Bapak Ibu. Izin saya end meeting. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di level 2. Selamat malam.